Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astikoi qabla nabda hadirosa hayabina linusoli. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hai teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian sehat-sehat semuanya ya. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai struktur dan aspek kebahasaan dari cerita pendek. Yuk kita simak bersama. Untuk itu, mari kita simak. Tujuan pembelajaran hari ini, kakak akan memahami struktur teks cerpen, mengidentifikasi struktur teks cerpen, dan menjelaskan ciri-ciri kebahasaan dari teks cerpen. Untuk yang pertama, yakni struktur teks cerpen. Struktur teks cerpen terbagi menjadi 5 tahapan. Perkenalan, komplikasi, klimaks, penyelesaian, dan amanat. Nah, ini adalah kelima tahapan dari struktur teks cerpen. Perkenalan. Bagian ini memperkenalkan siapa para pelaku, apa yang dialami pelaku, dan di mana terjadinya peristiwa. Jadi, pada bagian perkenalan, biasanya selain pelaku ada juga latar. Nah, latar ada apa saja? Ada latar, tempat, suasana, dan waktu. Itu dimunculkan di perkenalan. Komplikasi. Dalam bagian ini, konflik muncul dan para pelaku mulai beraksi terhadap konflik, kemudian konflik meningkat. Nah, pada bagian ini, awal munculnya suatu peristiwa yang akan terjadi di bagian konflik. Klimaks. Dalam bagian ini, konflik mencapai puncaknya. Mengapa seperti itu? Karena tadi setelah awal munculnya suatu peristiwa, disinilah bagian konflik atau peristiwa itu semakin memuncak, semakin muncul apa yang terjadi pada cerita tersebut. Penyelesaian. Dalam bagian ini, konflik terpecahkan dan menemukan penyelesaiannya. Jika tadi sudah muncul permasalahan dan semakin memuncak, maka akan kembali menurun di tahap penyelesaian. Terakhir, amanat. Suatu pesan moral pada suatu cerita yang ingin disampaikan oleh seorang pengarang bagi si pembacanya. Biasanya, semua pesan, amanat, pesan moral akan tersampaikan pada akhir cerita dalam amanat ini. Oke, itu tadi struktur teks cerpen. Ya, ada 5 tahapan. Sekarang kita masuk ke kebahasaan teks cerpen. Nah, apa saja yang ada dalam kebahasaan teks cerpen? Yang pertama, kata sifat. Kata sifat di sini terbagi menjadi beberapa jenis ya, Kak. Ada mendeskripsikan sifat, karakter atau keadaan. Contohnya sehat, cantik, gaduh. Menjelaskan warna, merah, kuning, hijau, dan lainnya. Menjelaskan ukuran ada tebal, besar, kecil. Menjelaskan bentuk, lurus, bujur, bulat. Menjelaskan jarak, hampir, jauh, dekat, bisa juga ya. Menjelaskan waktu, lama, lekas. Kemudian menjelaskan perasaan, malu, gembira, seperti itu. Menjelaskan cara, lincah, lambat, gesit. Biasanya kalau cara ini ada kata bantu konjungsi dengan, seperti itu. Kemudian ada apa lagi selain kata sifat? Nah, ada kalimat ekspresif dan kalimat deskriptif. Kalimat ekspresif yaitu kalimat yang mengekspresikan si tokoh dalam cerita. Wah, betapa terharunya aku saat menghafal Al-Quran dengan cepat. Berarti ini mengekspresikan apa? Bangga, senang. Kemudian, menyebalkan sekali. Seharusnya aku tidak mendapatkan nilai 0 jika semalam aku belajar. Berarti ini ekspresi apa? Marah, kesal ya, Kak? Karena dapat nilai 0.
Kalimat deskriptif. Deskriptif itu kalimat yang menggambarkan sesuatu seolah-olah si pembaca berada dalam cerita tersebut. Wajahnya yang kecil terlihat lebih segar dan merona saat ia mengambil air wudhu. Oh, ketika mengambil air wudhu, wajahnya lebih terlihat merona, seperti itu. Kemudian, Halia menunjukkan pemandangan sekitar desanya yang indah. Desa yang indah bisa jadi ada bunga-bunga, pohon, seperti itu, Kak. Kemudian ada majas. Majas secara umum yang digunakan dalam teks cerpen ada 4 poin: perbandingan, pertentangan, sindiran, dan penegasan. Perbandingan yaitu gaya bahasa yang digunakan untuk menyandingkan ataupun membandingkan objek yang satu dengan objek lainnya. Biasanya dalam soal bahasa Indonesia yang sering digunakan dalam majas perbandingan ada 3: metafora, ungkapan langsung berupa perbandingan. Contoh, raja siang keluar dari ufuk timur. Raja siang itu maksudnya matahari. Hiperbola, gaya bahasa yang melebih-lebihkan, berlebihan. Contoh, kecepatan larinya melebihi corona yang melumpuhkan banyak manusia. Atau, bolanya ditendang sampai ke angkasa. Itu kan berlebihan. Personifikasi, benda mati seolah hidup. Contohnya, badai mengamuk dan merobohkan rumah penduduk. Kemudian, ada majas pertentangan, yaitu gaya bahasa yang menggunakan kata-kata kias yang bertentangan dengan maksud asli dari si penulis. Tua, muda, besar, kecil ikut meramaikan perlombaan. Selanjutnya majas sindiran, yaitu gaya bahasa yang menyatakan sindiran untuk meningkatkan kesan dan pengaruhnya terhadap pembaca. Contoh, bagus sekali tulisanmu, saking bagusnya sampai tidak dapat terbaca. Ini majas ironi. Oke, selanjutnya tadi yang terakhir ada majas penegasan. Nah, majas penegasan yaitu gaya bahasa yang menyatakan penegasan atau pengulangan untuk meningkatkan kesan dan pengaruhnya terhadap pembaca. Contohnya, marilah kita sambut pahlawan kita, marilah kita sambut idola kita, dan marilah kita sambut putra bangsa. Ini adalah majas repetisi, pengulangan dari kata marilah. Nah, itu dia pembelajaran kita hari ini. Silahkan kalian cari referensi lain untuk menambah wawasan kalian. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Astiqoi badanu akhir hadirosa ya binal linusoli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.